Pagi, siang, sore, malam Bu Fitri. Perkenalkan, nama saya Olga Cahyani Rebecca Clara dengan NIM 185231021. Pada kesempatan ini, saya akan presentasikan tugas akhir menggambar teknik saya yang berjudul ErgoSlide Matchbox. Apa itu ErgoSlide? ErgoSlide adalah kotak obat ergonomis dengan mekanisme geser atau sliding box. Desain ini dirancang khusus untuk memudahkan lansia membuka kotak obat tanpa memerlukan tenaga besar. Terdiri dari 3 kompartemen besar, dan dibuat menggunakan software Fusion 360. Desain ini dicetak dengan 3D printer menggunakan bahan PLA atau polylactic acid. Next. Proyek ini dilatar belakangi oleh lansia yang seringkali menghadapi berbagai kesulitan dalam mengelola obat harian mereka secara mandiri. Hal ini bukan tanpa alasan. Sering bertambahnya usia, mereka cenderung mengalami penurunan fungsi penglihatan, gangguan motorik seperti radang sendi, serta penurunan daya ingat. Faktor-faktor ini membuat aktivitas sederhana seperti buka kotak atau mengingat waktu minum obat menjadi tantangan tersendiri. Sayangnya, banyak kotak obat yang ada di pasaran saat ini belum mempertimbangkan keterbatasan tersebut. Desain tutup yang keras atau sulit dibuka, serta ruang penyimpanan obat yang terlalu kecil, justru memperumit proses yang seharusnya membantu. Ini menjadi masalah yang cukup serius karena dapat berdampak pada kepatuhan konsumsi obat dan pada akhirnya pada kesehatan lansia itu sendiri. Next. Berdasarkan studi literatur, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam merancang proyek ini. Pertama, dari sisi perubahan fisik. Seiring bertambahnya usia, jumlah motor unit dalam tubuh pun menurun, sementara ukurannya justru membesar. Ini berdampak pada menurunnya kemampuan kontrol motorik. Sistem neuromuskular juga mengalami penurunan stabilitas, otot tutup menyusut, dan waktu kontraksi melambat. Akibatnya, gerakan menjadi lebih lambat, tubuh cepat lelah, dan juga kurang stabil. Kedua, perubahan visual dan kognitif. Lansia mengalami penurunan sensitivitas terhadap cahaya, kontras, dan detail kecil, sehingga kemampuan melihat tulisan kecil atau membedakan warna menjadi berkurang. Di sisi lain, secara kognitif, otak mulai kehilangan sinaps dan jaringan sehatnya, serta mengalami penurunan neurotransmitter. Ini menyebabkan mereka lebih mudah lupa, sering bingung, dan mengalami kesulitan dalam mengatur jadwal atau memahami instruksi. Ketiga, adalah tantangan dalam kepatuhan minum obat. Lansia umumnya memiliki lebih dari satu penyakit kronis, yang berarti mereka harus mengikuti jadwal dan dosis obat yang kompleks. Aturannya pun bisa berbeda-beda untuk tiap obatnya. Hal ini meningkatkan beban mental dan resiko ketidakpatuhan, yang bisa mengurangi efektivitas terapi, bahkan menyebabkan kondisi kesehatan memburuk. Next. Bagi banyak lansia, kotak obat menjadi alat bantu penting untuk memastikan konsumsi obat dilakukan dengan lebih teratur dan tidak terlewat. Ini sangat krusial karena sebagian besar dari mereka harus minum lebih dari satu jenis obat setiap harinya. Namun, kenyataannya, tidak semua desain kotak obat yang ada di pasaran cocok digunakan oleh lansia. Banyak dari kotak tersebut yang memiliki ukuran kompartemen yang sempit, tutup sulit dibuka, atau tidak ada penanda yang jelas. Padahal sebagai lansia mengalami kesulitan motorik, gangguan penglihatan, dan juga masalah daya ingat. Jadi, alih-alih membantu, kotak obat yang tidak ramah lansia justru bisa menambah kebingungan. Selanjutnya, masalah kebutuhan desain. Melihat permasalahan tersebut, ada beberapa kebutuhan desain yang penting untuk dipenuhi. Yang pertama, ukuran kompartemen harus besar, luas, dan fleksibel, agar bisa menampung obat-obatan yang berukuran besar yang memang sering dikonsumsi oleh lansia. Kedua, mekanisme buka tutupnya harus dibuat sesederhana mungkin. Desain yang memerlukan kekuatan tangan berlebih atau koordinasi motorik halus akan sangat menyulitkan bagi mereka yang punya radang sendi atau gangguan tangan. Dan yang terakhir, tampilan visual harus jelas dan mudah dibedakan. Penggunaan warna, tekstur, atau bahkan indikator arah akan sangat membantu bagi lansia yang penglihatannya sudah menurun. Untuk mewujudkan desain yang sesuai dengan kebutuhan tadi, kami menggunakan bantuan teknologi desain berbasis komputer, yaitu CAD atau Computer Aided Design. Dalam proyek ini, perangkat lunak yang kami gunakan adalah Autodesk Fusion 360. Software ini memungkinkan kami untuk merancang model kotak obat secara 3 dimensi, lengkap dengan detail ukuran dan mekanismenya. Kelebihan setiap bagian bisa diubah dengan fleksibel tanpa harus mengulang dari awal. Hasil akhirnya juga bisa langsung diekspor ke format yang siap untuk dicetak dengan 3D printer. Next. Proses desain ErgoSlide Box dilakukan dengan melakukan studi literatur untuk mengetahui karakter kotak obat seperti apa yang dibutuhkan oleh lansia. Selanjutnya, melakukan brainstorming untuk mengeksplorasi berbagai bentuk kotak obat
dan mekanisme bukaan. Dan yang ketiga, yaitu perencanaan dimensi awal. Next. Yang keempat adalah membuat desain 3D dengan menggunakan Autodesk Fusion 360. Dan yang terakhir, mencetak desain menggunakan 3D printing dan menggunakan material PLA atau polylactic acid. Next. Berikut merupakan proses 3D design dari Ergo Slidebox. Proses dimulai dengan membuat sebuah sketsa di bidang XY. Menggunakan fitur center rectangle, dibuat persegi panjang berukuran 40 x 30 mm tepat di tengah bidang kerja. Sketsa ini kemudian diekstrud secara simetris hingga ketebalannya mencapai 80 mm, membentuk struktur awal selubung kotak. Untuk menghindari sudut yang lebih tajam dan lebih aman digunakan untuk lansia, seluruh sudut kemudian dibulatkan menggunakan fitur fillet dengan radius 5 mm. Lalu, kotak diberi rongga menggunakan shell dari sisi depan dengan dinding setebal 1,6 mm. Bagian ini kemudian disebut sebagai bodi 1. Langkah selanjutnya adalah menambahkan lapisan bagian dalam dari sisi depan bodi 1. Dibuatlah garis baru yang mengikuti bentuk dalam kotak, namun sedikit lebih kecil menggunakan offset sejauh minus 0,24 mm. Garis ini lalu diekstrud masuk ke dalam kotak sejauh 76,8 mm, menghasilkan bodi 2. Masih dari sisi depan, seluruh garis luar dan dalam diekstrud kembali, membentuk lapisan baru setebal 12 mm. Proses ini menggunakan operasi new body, yang hasilnya akan disebut sebagai bodi 3. Selanjutnya, masuk ke pembuatan kompartemen dalam kotak. Supaya proses lebih mudah, visibilitas bodi 1 sementara disembunyikan. Di atas bodi 2, dibuat sketsa 3 ruang penyimpanan yang berukuran berbeda, menggunakan kombinasi two-point rectangle, line, dan trim untuk merapikan bentuknya. Masing-masing ruang disesuaikan dengan variasi ukuran obat, yaitu 20,75 mm, 27,5 mm, dan 18,75 mm, dengan semuanya memiliki lebar 30 mm dan jarak antar sekat adalah 2,5 mm. Ketiga ruang ini kemudian diekstrud ke dalam dengan kedalaman 25 mm. Untuk membantu menunjukkan arah buka, dibuat simbol panah kecil di sebagian atas bodi 3. Garis bantu diletakkan di tengah objek, lalu dibuat simbol panah setengah, yang kemudian dicerminkan agar simetris. Bentuk ini kemudian diekstrud dengan tinggi 1,3 mm agar timbul. Agar percetakan 3D lebih efisien dan hemat material, bagian dalam bodi 3 dibuat berongga dengan tool shell lagi di sisi belakang dengan ketebalan 2 mm. Setelah semuanya selesai, visibilitas semua bodi diaktifkan kembali. Untuk sentuhan akhir, tampilan kotak dipercantik dengan menambahkan warna dan tekstur melalui fitur appearance. Pada bagian selubung diberikan warna powder coat smooth blue, dan pada bodi 2 dan bodi 3 diberikan warna powder coat white. Berikut merupakan demonstrasi penggunaan Ergo Slide Matte Box. Untuk membuka kotak, bagian selubung luar digeser ke belakang. Gerakan ini memungkinkan laci bagian dalam untuk muncul ke depan. Desain ini membuktikan bahwa laci dapat keluar masuk dengan lancar sesuai dengan prinsip ergonomi yang diusung. Setelah selesai mendesain, dibuatlah gambar teknik dari desain tersebut. Rancangan ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu bodi 1 sebagai selubung luar atau outer box, bodi 2 sebagai laci penyimpanan atau inner box, dan bodi 3 sebagai pegangan laci geser. Pada bodi 1, desainnya berbentuk menyerupai tabung persegi panjang dengan sudut membulat agar aman dan nyaman saat digenggam. Dimensi ditentukan berdasarkan ukuran rata-rata obat untuk lansia serta mempertimbangkan ruang gerak untuk mekanisme geser. Lanjut ke bodi kedua, yaitu bagian laci penyimpanan yang terbagi menjadi 3 kompartemen dengan ukuran berbeda. Hal ini menyesuaikan kebutuhan lansia yang mungkin harus meminum lebih dari satu jenis obat dalam dosis berbeda. Penempatan sekat dan ukuran masing-masing ruang diatur agar tetap efisien namun mudah diakses. Terakhir, bodi 3 merupakan pegangan geser yang berfungsi sebagai tuas untuk mengeluarkan laci. Desainnya dibuat ramping dan dilengkapi dengan sudut bukaan khusus agar mekanisme gesernya ringan dan tidak memerlukan banyak tenaga. Next. Tahap selanjutnya adalah memvisualisasikan dalam bentuk digital 3D. Tampilan ini diambil dari home view atau sudut pandang isometric default sehingga keseluruhan bentuk dan proporsi desain bisa terlihat secara menyeluruh. Tampilan selanjutnya adalah proyeksi ortografis. Yang pertama ada tampak atas, kemudian tampak depan, dan juga tampak samping. Next. Berikut merupakan hasil 3D printing dari Ergo Slide Matte Box.
Berikut merupakan demo hasil 3D printing ErgoSlide Matchbox. Untuk hasil, desain yang dihasilkan dinilai sudah ergonomis dan intuitif, terutama dalam hal kemudahan membuka kotak dan kenyamanan bagi pengguna lansia. Ini menjadi poin positif utama dari ErgoSlide Matchbox. Untuk evaluasi, poin pertama adalah pada cetakan pertama ditemukan bahwa gesekan antar komponen terlalu serat, sehingga laci sulit digerakkan. Namun saat dilakukan penyesuaian dimensi, celah justru menjadi terlalu longgar dan mengurangi kestabilan. Hal ini menunjukkan pentingnya pengaturan toleransi dimensi yang tepat. Untuk evaluasi poin kedua, yaitu panah penunjuk arah pada bagian atas kotak terlalu kecil, sehingga sulit bagi lansia untuk melihatnya dan diraba, terutama yang memiliki gangguan penglihatan atau sensori. Keempat, kapasitas penyimpanan masih belum maksimal, karena tebalnya dinding komponen mengurangi volume bagian dalam. Meskipun ukuran luar kotak sudah cukup besar, ini menjadi perhatian yang penting untuk pengembangan desain selanjutnya agar ruang penyimpanan dapat dioptimalkan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.